Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada Ar-Rabi'u yang keempat adalah Al-Mira'u, perbantahan, wal jidalu, perdebatan, wan munaqasyatun nasi fil kalam, dan mendebat manusia di dalam pembicaraan. Fadzalika, adapun perbantahan, jidal, munaqasyah, fihi, padanya itu idzaun, ada menyakiti, lil mukhatab, kepada lawan bicara, wa tajhilun lahu, dan membodohkan lahu, lawan bicara, wa ta'nun fihi, dan mencela fihi, pada lawan bicara. Wa fihi, dan di dalam perdebatan itu sanaun, ada sanjungan, ala nafsi, kepada diri sendiri, wa tazkiyatun laha, dan ada mensucikan laha, diri sendiri, bimazidil fatonati, dengan kelebihan kecerdasan, wal ilmi, dan ilmu. Thumma huwa, kemudian huwa, adapun perdebatan itu musyawisun, itu sesuatu yang mengacaukan, lil aish, bagi kehidupan. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, la tumari, tidaklah kamu mendebat, safihan, orang yang bodoh, illa, kecuali, wa yu'dzika, dia akan menyakitimu. Wala tumari, dan tidaklah engkau mendebat, haliman, orang yang lembut, illa, kecuali, wayaklika, dia akan membencimu, wayahqidu alaika, dan dia akan menyimpan rasa dendam, alaika, atasmu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man tarakal mira'a, siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun, sementara dia adalah pihak yang salah, banallahu, maka Allah akan membangunkan lahu, untuknya, baitan, satu rumah, fi robatil jannah, di sekitar surga. Wa man tarakal mira'a, dan siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa muhiqqun, sementara dia adalah pihak yang benar, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah akan membangunkan lahu, baginya, baitan, rumah, fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi. Wala yang bagi, dan tidak sepantasnya, ayakhda'aka syaitanu, setan menipumu, wa yaqulu laka, dan setan berkata kepadamu, azhiril haqqa, tampakkanlah kebenaran, wala tudahin fih, dan jangan kamu cari muka, fihi, di dalam kebenaran. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, abadan, selama-lamanya, yastajirul hamqa, setan akan menarik orang-orang bodoh, ila syar, menarik kepada keburukan, fi ma'radil khair, di dalam tampilan kebaikan. Setan akan menarik orang-orang bodoh, menarik kepada keburukan, keburukan tadi ditampilkan dalam bentuk kebaikan. Fala takun, maka janganlah kamu menjadi dhahakatan di syaitan, bahan tertawaan setan, fayaskharu minka, sehingga setan akan mengejakmu. Wa fa idharukal haqqah, maka menampakkannya kamu kebenaran, itu hasanun, itu baik, ma'aman yaqbaluhu minka, bersama orang yang menerima kebenaran tadi darimu. Wadzalika, hal itu, menampakkan kebenaran itu, bitorikin nasihah, itu dengan cara nasihat, fil khafiyah, di tempat yang sunyi, la bitoriqil mumarati, tidak dengan cara berdebat, tidak dengan cara perdebatan. Walin nasihah, dan nasihat memiliki sifatun, sifat, wa hayatun, dan cara. Nasihat itu memiliki sifat dan cara. Wa yuhtaju, dan butuh, fiha, di dalam nasihat, ila talatuf, kepada lemah lembut. Nasihat tadi butuh dengan lemah lembut, dan nasihat tadi memiliki sifat dan cara. Wa ila, jika tidak dengan lemah lembut, sorot, maka menjadilah fatihatan, sorotin nasihatu fatihatan, maka menjadilah nasihat itu fatihatan, membongkar keburukan.
Wa kana fasaduha dan adapun wa kana fasaduha dan adalah kerusakannya nasihat itu aktsara lebih banyak min solahiha dari kebaikannya nasihat. Wa man khalata mutafaqqihatal asri dan siapa yang bergaul dengan orang yang belajar fikih pada zaman ini ghalaba ala tab'ihi al-mira' wal jidal maka akan dominan akan menguasai atas wataknya al-mira'u perbantahan wal jidalu dan perdebatan wa asuru alaihi as-sumtu dan sulit atasnya untuk diam karena alqa telah menyampaikan ilaihi kepada man khalata mutafaqihan siapa ulama su telah menyampaikan kepadanya anna dzalika bahasanya hal itu perdebatan wal fadlu itulah yang utama wal qudrah dan sesungguhnya wa annal qudrata dan sesungguhnya mampu alal muhajati mampu berargumentasi wal munaqasyati dan mampu untuk berdebat huwallazi yutamaddahu bihi itu adalah sesuatu yang terpuji. Fafirra minhum maka larilah kamu minhum dari mereka firaraka minal asad sebagaimana larimu daripada singa. Wa'lam ketahuilah annal mira'ah bahasanya perdebatan itu sababul maqti indallah sebab dibenci di sisi Allah wa indal khalqi dan sebab kebencian di sisi makhluk. Al-khamisu yang kelima tazkiyatun nafsi yaitu mensucikan diri. Ini yang harus dihindari daripada lisan kita. Mensucikan diri kita. Tazkiyatun nafsi mensucikan diri. Qala Allah Ta'ala Allah SWT berfirman fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku maka janganlah kalian mensucikan anfusakum diri-diri kalian huwa adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui bimanittaqa dengan orang yang bertakwa. Wakil dan dikatakan libatil hukama kepada sebagian ahli hikmah. Masidqul qabih. Jujur apa yang buruk? Faqala maka sebagian hukama tadi menjawab sana'ul mar'i ala nafsihi. Menyanjungnya seorang kepada dirinya sendiri itulah jujur yang buruk. Fa'iyaka hindarilah olehmu anta ta'awwada dari engkau membiasakan diri dzalika mensucikan dirimu. Wa'lam dan ketahuilah anna dzalika bahasanya mensucikan diri itu yang kusuk min qadrika itu bisa mengurangi derajatmu indan nas di sisi manusia wa yujibu maqtaka indallah dan bisa menyebabkan dimurkainya kamu di sisi Allah. Fa'idha aratta maka jika kamu ingin anta'rifa engkau mengetahui anna thana'aka bahwasannya sanjunganmu ala nafsika atas dirimu sendiri la yazidu itu tidak menambah fi qadrika di dalam derajatmu inda ghairika di sisi orang lain. Jika kamu ingin tahu bahasanya sanjunganmu terhadap dirimu itu tidak menambah derajatmu di sisi orang lain, fangzur maka lihatlah ila aqronika kepada teman-temanmu. Idza athnau ketika mereka menyanjung ala anfusihim atas diri mereka. Menyanjung bil fadli dengan memiliki kelebihan, waljah, pangkat, walmal dan harta. Kaifa sayastangkiruhu qalbuka Kaifa yastangkiruhu qalbuka maka bagaimana akan mengingkari sanjungan tadi hatimu bagaimana hatimu akan mengingkari sanjungan tadi alaihim atas mereka wa yastathqiluhu tab'uka dan tabiatmu akan merasa berat kepada sanjungan tadi wa kaifa tadhummuhum dan bagaimana kamu akan mencela mereka alaihi atas sanjungan tadi. Idza faraqtahum ketika engkau berpisah dengan mereka.
Fa'lam ketahuilah annahum bahwasanya mereka mereka juga fi hali tazkiyatika ketika mensucikannya kamu linafsika kepada dirimu, mereka yadhummunaka mereka akan mencelamu fi qulubihim di dalam hati-hati mereka najizan seketika itu, wa sayudhirunahu dan mereka akan menampakkan celaan tadi, mereka akan mencelamu di dalam hati-hati mereka najizan seketika itu, wasayudhirunahu dan mereka akan menampakkan celaan tadi bi alsinatihim dengan lesan-lesan mereka idza faraqtahum ketika kamu berpisah dengan mereka. Asadisu yang keenam adalah al-la'nu, melaknat. Fa'iyaka hindari olehmu antal ana syai'an engkau melaknat sesuatu apapun. Mimma khalaqallah dari apa yang Allah ciptakan. Min hayawanin daripada hewan, au ta'amin atau makanan, au lisanin bi'ainihi atau mencela seorang tertentu. Fala taqta' maka jangan engkau jangan engkau memastikan bisyahadatika dengan persaksianmu, jangan engkau pastikan dengan persaksianmu ala ahadin atas seorang pun min ahlil kiblat daripada ahli kiblat yaitu kaum muslimin, jangan engkau pastikan dengan persaksianmu atas seorang pun daripada kaum muslimin bisyirkin dengan kesirikan, au kufrin atau dengan kekufuran, au nifakin atau dengan kemunafikan. Fa innal muttali'a alas sarair karena sesungguhnya zat yang maha mengetahui atas sir-sir apa yang tersembunyi di dalam hati, wallah itu adalah Allah. Fala tadkhul maka jangan kamu masuk ikut campur bainal ibadi wa bainallah, masuk kepada hubungan antara hamba-hamba dan antara Allah. Karena kamu tidak tahu hubungan antara seorang hamba ini dengan Allah. Wa alam dan ketahuilah annaka bahasanya engkau yaumal qiyamah pada hari kiamat la yuqalu laka bahasanya engkau pada hari kiamat tidak akan dikatakan kepadamu lima lam tal'an fulanan kenapa engkau tidak melaknat fulan, walima sakata anhu dan kenapa engkau diam darinya. Balau lam tal'an iblis satula umrika bahkan seandainya engkau tidak melaknat iblis sepanjang umurmu, walam tushghil lisanaka dan engkau tidak menyibukkan lesanmu bidzikrihi dengan menyebut iblis, lam tus'al anhu engkau tidak akan ditanya darinya, walam tutalab bihi dan engkau tidak akan dituntut dengannya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa idza la'anta ahadan dan apabila engkau melaknat seorang min khalqillah daripada makhluk Allah, tulib tabihi engkau akan dituntut dengan laknatmu tadi. Wala tadhumanna dan janganlah sekali-kali engkau mencela syai'an akan sesuatu apapun mimma khalaqallah dari apa yang Allah ciptakan. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'amar radi qad. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan yang kualitasnya rendah qad sama sekali. Bal akan tetapi kana idashtaha syai'an akalahu, akan tetapi adalah Nabi ketika menginginkan sesuatu akalahu Nabi memakannya, wa illa dan jika Nabi tidak menginginkan sesuatu tarokahu Nabi meninggalkannya. Asabi'u yang ketujuh adalah ad-du'a'u alal khalqi. Ad-du'a'u ala, kalau doa itu dibarengi dengan ala berarti mendoakan keburukan. Kalau ad-du'a'u laka berarti itu mendoakan kebaikan. Asabi'u yang ketujuh adalah ad-du'a'u alal khalqi, mendoakan keburukan kepada makhluk. Fahfad lisanaka maka jagalah lisanmu
anid du'ai ala hadin, daripada mendoakan keburukan kepada seorang pun, min khalqillah, daripada makhluk Allah. Wa in dzalamaka, maka jika seorang menzalimimu, fakil amrohu inallah, maka pasrahkanlah urusannya kepada Allah. Fafil hadis, maka di dalam hadis disebutkan, innal mazluma, sesungguhnya orang yang dizalimi, la yad'u ala zalimihi, benar-benar dia mendoakan atas orang yang menzaliminya, hatta yukafi'ahu, sampai dia sebanding dengannya. Summa, kemudian, yabqa, tersisa, lidzalim, bagi orang yang menzalimi tadi, tersisa fadlun, kelebihan, indahu, yang ada pada sisi orang yang dizalimi. Fayutalibuhu, kemudian orang yang zalim tadi menuntut kepada yang dizalimi bihi, dengan sebab kelebihan tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ada orang yang dizalimi itu mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Ada orang yang dizalimi tadi mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Mendoakan keburukannya tadi berlebih-lebihan sampai antara yang dizalimi dan yang berbuat zalim itu impas. Bahkan yang zalim itu memiliki kelebihan. Maka dengan kelebihan itu zalim tadi menuntut kepada yang dizalimi. Oleh karenanya, jika ada orang yang berbuat zalim kepadamu, fakil amrohu inallah, serahkanlah urusannya kepada Allah. Wa tawwala ba'dun nasi lisanahu, dan telah memperpanjang siapa ba'dun nasi, sebagian manusia, lisanahu, memperpanjang lisannya, alal hajjat, kepada hajat. Tawwala ba'dun nasi lisanahu alal hajjat, maksudnya banyak membicarakannya. Faqala ba'du salaf, kemudian sebagian salaf mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yantaqimu, benar-benar akan membalas, lil hajjat, bagi hajat, miman, dari orang, ta'arrada, yang menyindir-nyindir siapa man lahu, kepada hajat, bilisanihi, dengan lisannya, kama yantaqimu, sebagaimana Allah akan membalas, minal hajat, daripada hajat, liman dzalamahu, kepada orang yang hajat zalim kepada man. Athaminu, yang kedelapan, adalah al-mizahu, guyonan, wasukhriyatu, mengejek, wal istihza'u, mengolok-olok, binas, manusia. Fahfad lisanaka, maka jagalah lisanmu, minhu, daripada mengejek, fil jiddi wal hazli, ketika serius maupun ketika guyonan. Fa'innahu, karena sesungguhnya mengejek itu, yuriku ma'al wajhi, itu menumpahkan air wajah, maksudnya adalah menjatuhkan kehormatan, karena sesungguhnya mengejek itu bisa menjatuhkan kehormatan. Wa yusqitul mahabah, dan bisa menjatuhkan kewibawaan. Wa yastajirul wahsyata, dan bisa menarik kepada kesedihan, wahsyah, kesedihan. Wa yu'dzil quluba, dan bisa menyakiti hati-hati. Wahwa, adapun mengejek itu, mabda'ul lajat, itu adalah permulaan pertikaian, wal ghadab, dan kemarahan, wat tasarum, tasarum ini perpecahan, putusnya hubungan antara sahabat. Wa yaghrisul hiqda, dan bisa menanamkan rasa dendam, fil qulub, di dalam hati. Fala tumazih, maka janganlah kamu bergurau ahadan, dengan seorang pun. Fa in mazahaka, maka jika seorang bergurau denganmu, fala tujibhu, maka jangan kamu menanggapinya. Jika ada seorang yang mengajak guyonan dengan kamu, maka kamu tidak perlu menanggapinya. Fa'arid, dan berpalinglah kamu, anhum, dari mereka, hatta, sampai yakhudu, sampai mereka masuk, fi hadithin, di dalam pembicaraan, ghairihi, selain guyonan. Wakun, dan menjadilah kamu, minalladzi, termasuk daripada orang-orang
yang idza marru, yang apabila mereka lewat, bilagwi, bertemu dengan perkara sia-sia, marru kiraman, mereka lewat dengan menjaga kehormatan diri. Fahadhihi, maka ini adalah majami'u afatil lisan, ini adalah kumpulan penyakit-penyakit lisan. Wala yu'inuka, dan tidak akan bisa menolongmu alaihi, untuk menghadapi lisan, ilal uzlatu, kecuali uzlah, mengasingkan diri, au mulazamatu sumti, atau senantiasa diam, illa, kecuali biqadri darurah, kecuali dengan kadar darurah. Faqad kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sungguh telah ada siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yadau hajaran, beliau meletakkan batu fihi, di dalam mulutnya, liyamna'ahu dzalik, supaya batu tadi menghalangi Abu Bakar minal kalam, daripada berbicara, bi ghairi daruratin, tanpa ada darurat, yang tidak ada manfaatnya. Wa yushiru ila lisanihi, dan Abu Bakar mengisyaratkan kepada lisannya, wa yaqul, dan dia berkata, hadzalladzi awradani al-mawarida kullaha, ini adalah, lisan ini adalah sesuatu yang membawaku kepada tempat-tempat seluruhnya. Fahtaris, maka menghindarlah kamu, minhu, daripada lisan, bijuhtika, dengan segenap kemampuanmu. Fa innahu, karena sesungguhnya lisan itu aqwa asbabi halakika, itu paling kuatnya sebab-sebab kebinasaanmu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.